Hello everyone, it's me Astra Suryawan dan pada video kali ini saya akan membahas tentang must, have to, and should. Jadi must, have to, and should sama-sama digunakan untuk menyatakan saran. Namun mereka memiliki perbedaan satu sama lain yang perlu kalian ketahui. Langsung saja tanpa banyak basa-basi kita ke yang pertama yaitu must. Must memiliki level kewajiban yang paling kuat dibandingkan dengan have to dan should. Dan biasanya digunakan untuk menyatakan saran atau advice yang wajib dilakukan menurut si pembicara. Contohnya adalah you must take a rest, yang artinya kamu harus istirahat. Must juga digunakan untuk menyatakan aturan yang formal. Aturan yang formal ini biasanya kita jumpai di tempat umum seperti bandara, di bank atau yang lain. Contohnya yang ada di bandara mungkin seperti ini. Passengers must show the ticket before entering the plane. Jadi ada aturan yang dimana penumpang harus menunjukkan tiket sebelum memasuki pesawat. Jadi kalau tidak ditunjukkan tiketnya, mungkin saja akan dilarang untuk memasuki pesawat. Selanjutnya, must digunakan juga untuk menyatakan asumsi yang dimana belum tentu benar. Contohnya adalah you must be tired after running for 2 hours. Yang artinya, kamu pastilah capek setelah berlari selama 2 jam. Di sini kalimatnya menyatakan sebuah asumsi. Dan asumsinya, seperti yang saya jelaskan tadi, belum tentu benar. Jadi, belum tentu kamu capek setelah berlari selama 2 jam. Selanjutnya, must juga digunakan untuk menyatakan larangan. Jadi, larangan ini wajib untuk dipatuhi. Contohnya adalah students must not sleep in the class, yang artinya siswa tidak boleh tidur di kelas. Selanjutnya kita ke have to. Have to memiliki level kewajiban yang tidak lebih kuat dari must, jadi tidak sekuat must. Have to menyatakan advice atau saran yang dilakukan karena keadaan saat itu. Contohnya adalah I have to study because tomorrow is an exam. Saya mesti belajar karena besok ujian. Jadi mungkin saja saya sebenarnya tidak ingin belajar, namun karena ada keadaan yang dimana yaitu ada ujian ya. Jadi keadaanlah yang membuat saya mesti belajar. Kemudian yang perlu diingat dalam menggunakan have to, jika subjeknya adalah he, she, it, atau kata benda tunggal, maka have to harus diubah menjadi has to. Contohnya seperti ini. I have to study. Maka subjeknya diubah menjadi she, have to berubah menjadi has to. She has to study. Contoh yang lain, you have to go to supermarket. Diubah menjadi he has to go to supermarket. Yang perlu dicatat juga adalah perbedaan antara must dan have to, khususnya dalam bentuk negatif, karena mereka memiliki makna yang berbeda. Kita ambil contoh seperti ini. Ada seekor buaya dalam sungai. Dan kita akan membuat kalimat, you must not swim in the river, there is a crocodile. Kamu tidak boleh berenang di sungai itu, karena di sana ada buaya. Ini merupakan larangan, jadi harus dipatuhi. Karena kalau misalnya berenang di sungai, mungkin saja akan membahayakan nyawa. Namun akan sangat aneh jika diubah menjadi don't have to atau do not have to. You do not have to swim in the river. There is a crocodile. Dia akan menjadi saran. Kamu tidak harus berenang di sungai itu, ada buaya di sana. Jadi, kamu boleh berenang dan boleh tidak. Itu pilihan kamu. Dan dimana itu kedengaran sangat aneh karena ada buaya. Buat apa juga kita harus berenang. Jadi yang paling tepat adalah dengan menggunakan kalimat must not. Selanjutnya kita menggunakan kata should. Jadi should digunakan untuk menyarankan sesuatu yang tidak begitu harus dilakukan. Contohnya adalah you should study if you want to get better score. Jadi ini berarti kamu mesti belajar jika mau mendapat nilai yang lebih baik. Ketika seseorang mengatakan itu, kamu boleh melakukannya alias kamu harus belajar lebih keras
atau kamu bisa memilih untuk tidak melakukannya. Jadi tidak terlalu kuat sarannya. Kemudian should juga digunakan untuk menyampaikan pendapat pribadi. Contohnya, in my opinion, people should not be racist, yang artinya menurut pendapat saya, orang-orang semestinya tidak rasis. Should juga digunakan untuk menyampaikan ekspektasi atau harapan. Contohnya, you should be on time tomorrow. Di sini saya menyatakan harapan untuk pada seseorang bahwa dia harus tepat waktu. Kamu mesti tepat waktu besok. Oke, itu dia pembahasan tentang perbedaan antara must, have to, dan should. Semoga bisa dipahami dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.